saya tertarik tadi pertanyaan Hadratul saya ngomong ke Haji Muhsin Al-Madulani. Jadi memang terminologi sholat itu pernah saya bahas itu di Masjid Sunda Kelapa. Jadi ya dari as-sholatu mughul ibadah itu yang bahasa syariatnya. Jadi yang kelas-kelas syariat itu kelas nendekan gitu kan. Sering ribut aja. Oh, memang kelas syariat itu kan fikih. Nah, padahal fikih itu bisa berbagai cabang, ya pokoknya signifikan melahirkan banyak madhab. Nah, sama dengan pandangan-pandangan soal sholat itu berbagai hal. Zaman kecil ya dari ngapal dulu bu suruh buru bedah. Dan sing diwaos apalagi mau coba Bismillah, ya Bismillah wae. Padahal itu ada hadis yang mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak baca Fatihah. Lalu ngapalin Bismillah. Kayak saya ini punya adik angkat namanya Tommy Yang dari Hongkong. Ngomong bahasa Indonesia orang sih udah masuk Islam. Sholatnya ya baca Bismillah. Orang masalah. Enggak masalah. Yang ribut itu kan orang Jakarta ini kan. Ada bab masalah, makanya kemudian yang lain bab masalah semua gitu loh. Bahasa lama. Oh, bahasa lama tuh. Oh, sudah diganti. Kita kesini. Bahasa lama. Kalau sih jelas-jelas gitu. Jadi kalau di pengajian begini itu tidak ada persoalan sebenarnya. Jadi persoalan ketika wacana diskus itu dimunculkan di YouTube dan banyak menafsirkan hadis itu kemudian macam-macam. Jadi kayak Rasulullah memaksakan kehendak dengan Sayyidatina Aisyah, lubang yang mengeluarkan darahnya diikat rata-rata wono tebik di kepala dia. Ini nggak masuk akal gitu loh. Itu yang kemudian jadi persoalan. Yang begitu-begitu kan sebenarnya orang layak dikemukakan. Nah, as-sholatu mughul ibadah, ya memang sholat itu ibadah. Gerbangnya ibadah itu sholat. Nah kelas itu ya wis pokoknya wis takbiratul ihram diakhiri dengan salam, isinya opo itu sudah secara syar'i sudah sah. Nah perkara pandangan-pandangan ada orang sholat kok cepetnya kayak gitu. Dan memang biasa nyopet kok. Kalau nggak cepet kan malah ditangkap polisi gitu. Kebiasaan itu jadi sholat juga lama-lama jadi cepet gitu. Terus apa? Kecilin masa gak apa-apa. Kecilin kadang-kadang. Jadi, tetapi itu tahapan sebenarnya. Sampai melahirkan kebiasaan itu, melahirkan rasa cinta, maka naiklah makomnya pada makom ihsan itu as-sholatu lidhikri. Jadi karena eling-eling kepada Allah, saking kangene ling ngenteni bar sadurunge sholat terus mlebu masjid tahiyatul masjid, malah syukur wudu dulu, lalu qobliyah, ba'diyah, saking rajinnya karena biasa dari TKW di Arab, akhirnya balik ke Indonesia berasal ya sholat gitu. Kalau di sana nggak ada masalah, bar subuh sholat nggak apa-apa, berasal sholat nggak apa-apa. Itu di Mekah itu begitu, udah karena jadi sumber bis akhirnya berasal sholat, bar subuh sholat. Itu madhabnya wis beda tapi di prokoto begitu, saking rajinnya. Nah itu pada tataran as-sholatu lidhikri. Nah kita bagaimana? Tataran itu aja tidak mungkin.
susah. Eling-eling kok sholat itu susah. Eling-eling sholat itu angel tukang ini saking ngasih kimasan ornamen Mas Dagun panjangnya sudah sholat sudah asar itu mudun-mudun saking ngasih kimasan ornamen. Jadi, tapi dibalik kalau Mas Dagun udah saya keturunan dalam ini kan karena membuat rumah Allah saking cintanya kepada Allah. Boleh gitu. Semuanya dakun-dakun mana dakun. Gusti Allah diakali. Nah pada tataran as-sholatu lil rajulil mukminin itu sudah melewati terminologi yang luar biasa. Jadi sesungguhnya sholat itu mahkota. Karena ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah pernah sholat apa belum? Hah? Belum diwajibkan sholat. Tapi pernah sholat apa belum? Sholat dong ketika dia kemudian mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin itu wakila memimpin sholat 2 rakaat seluruh Nabi dan Rasul. Tapi belum wajib. Nah memang sejak Nabi Adam itu ada kewajiban sholat ya nggak ada. Makanya jangan sembarangan menghakimi orang. Tidak sholat tidak masuk surga jari sopo. Nah sholatin Nabi Nuh piye? Ada. Yang komplit itu pada risalah sholat syariat itu ada pada kesempurnaan yang disampaikan kepada Allah dari Allah kepada Rasul dengan penegasan stempel al-yaumal akmaltu lakum dinakum. Itu. Yang lain enggak ada sholat. Tetapi kalau sholat dalam bahasa besaran, doa, ya semuanya sudah sholat. Tetapi belum sembahyang, yang di Jawa dulu sholat dan sembahyang itu beda. Belum sembahyang, nyembah marang iya yang widiwasa. Jadi ketika giliran as-sholatu mi'rajulil mukminin itu dia pasti sudah pada tataran sholat yang menggunakan mahkota sholat. Mahkota sholat itu adalah kewajiban sholat 5 waktu. Nah, tetapi untuk bisa memiliki artikulasi dan kedalaman sholat, dia harus melakukan sholat wusta. Banyak orang menafsiri sholat wusta itu sholat zuhur dan sholat asar. Bukan, sholat wusta itu kalau orang tasawuf menafsiri wilayah tengah yang terdapat 5 lataif dari qalb, sir, akfa, latif dan qalb, sir, akfa, latif, yang satu apa sih? Itu bukan karena saudara kembarnya Dakun, latif harus Dakun. Oh ini kolab, ini ro, akfa, latif, sir, akal falasifa atau natiko, dan ketujuhnya huruf jasad. Nah, ketika kita sholat yang mi'rajulil mukminin, maka kita sudah harus tetap melakukan sholat wilayah tengah ini. Bagaimana sholatnya? Latihan Membeli lataif itu dengan ucapan Allahu, Allahu, Allahu. Setiap latifah atau lataif itu 1000 lafaz Allahu, Allahu. Nyedot nafas atau hu, nyedot nafas, dilepas Allah. Ini 1000
1000, 1000, 1000, 1000. Yang khusus yang di sini 5000. Jadi jumlah seluruhnya 10.000. Nah, wiridan begitu pasti repot. Tetapi itu harus dilatih. Baru di sini maka ketika setiap gerakan hatimu itu akan menunjukkan refleks. Ini terjadi ketika Rasulullah sedang berdiri di Masjid Nabawi. Di situ ada Sayyidina Umar, lalu datang iblis. Rupanya ganteng gitu. Kenapa kamu tidak masuk, iblis? Karena takut dengan orang yang sedang sholat. Oh bukan, itu yang sholat itu hatinya dipasar semua. Allahu Akbar, hatinya dipasar. Allahu Akbar. Ini ada baik tapi tidak nyembelih kambing. Allahu Akbar. Kerja fakir atau betul. Allahu Akbar. Bukan, itu bukan mereka yang sholat. Nah terus siapa yang kau takuti? Itu yang sedang tidur. Meskipun dia tidur, tetapi hatinya bangun, mengucapkan pikir Allahu, Allahu, Allahu. Nah, di samping itu ngerti artikulasinya sholat. Jadi bentuk sholat itu ketika Allahu Akbar, sesungguhnya kita ini sedang mengolah 4 anasir. Anasir pertama adalah api. Maka tangan kita diangkat membentuk lafaz lillah. Maka sholat apapun, ibadah apapun ketika tidak lillahi ta'ala nggak sampai. Cantolannya itu lillah. Dan kalau orang ditodong angkat tangan, kalau satu tok itu udah ada ijable. Ya. Cobain gua dong. Mesti angkat tangan begini. Padahal ini membentuk lafaz itu. Dan ketika berdirinya itu di titik 0,0. Jadi Allahu Akbar ikrar bilisannya mengucapkan Allahu Akbar, tasdik bil qalbinya mengucapkan artikulasinya, ya Allah Engkau Zat yang maha agung, maha besar, dan tangannya mengangkat. Amal bil arkannya itu pasrah, inilah yang disebut taslim. Maka orang yang disebut taslim ini sudah pasrah kepada Allah, apalagi diucapkan dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi nek cara Jawa itu salat itu piye? Solo kama ro'aitu muni usoli. Jadi Gus Mehmet itu saya. Pokoknya sing penting nek ora muni usoli, ora salat. Kama ro'aitu muni usoli. Iya, muni usoli. Tidak nak muni ora sholat. Jadi ketika membentuk ini menghilangkan unsur setan kita, kibir kita, takabur kita, hati unsur apinya, maka angkat tangan. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, kalau suamimu sedang marah, suruhlah berwudu. Kalau masih marah juga, suruhlah sholat. Kok masih marah juga? Kamu ambil air seember, guyur. Dia tidak akan marah, tapi ngapok dapurmu gitu. Ini membentuk 0,0 coba nih. Kalau yang ahli matematika, ini Gus Yana ini luar biasa. Luar biasa. Dari titik 0,0 itu ketika rukuk sekaligus sholat itu sebenarnya pengakuan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Karena ini adalah alif lam. Bentuk alif lam. Alif lam juga. Maka ketika rukuk membentuk huruf H. Sudut 90 derajat. Dan ini
Terus dong ngerti kok dulu begini. Lali-lalian. Membentuk huruf di sudut 90 derajat. Jadi 0,0 kemudian 90 derajat. Yang diucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gusti Paduka zat ingkang maha agung kawula ngagungaken. Akmal bil arkannya ruku. Jengking itu jembret. Bukan ini tradisi Arab, bukan. Wong Arab ini didemek pokoknya ngamuk itu. Jengking itu pekerjaan yang paling jember, paling rendah. Maka ketika sholat itu seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Huruf H, alif, lam, H. Maka ketika ini membentuk huruf H ini menunjukkan bahwa kita berasal dari nafas, hawa, angin. Maka kalau nggak percaya pas masuk angin gitu, kembung gitu, rukuk yang lama kalau nggak kentut tak bayar, malah pencret malah. Menghilangkan angin, anasir angin, hawa, kemarahan dan sebagainya. Lalu ketika sujud itu pengakuan. Membentuk huruf mim, mencium tanah, mim, yang diucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka mulutnya mengucapkan paduka zat ingkang maha inggil, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam hatinya paduka zat ingkang maha inggil. Batuk kehormatan kita ditempelkan ke tanah. Akmal bil arkan. Membentuk huruf mim. Lalu duduk ini membentuk sudut 30 derajat. 90 30. Ketika duduk di antara dua sujud membentuk huruf sudut 90 juga. Ini huruf dzat. Maka ketika gerakan kita ini sebenarnya alhamdulillah. Yang terpuji dari Muhammad Nur yang terpuji melahirkan satu gerak sholat. Maka dulu guru saya ketika saya bilang alhamdulillah kok tidak bangkit berdiri ditendang. Kalau kita bilang alhamdulillah wudu sholat. Karena ucapan yang meneguhkan pujian itu adalah sholat. Alhamdulillah sholat. Lalu sujud lagi membentuk huruf 30, sujud 30 lagi. Duduk lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini menunjukkan bahwa kita berasal dari anasir tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Semua yang dimakan, semua yang berasal dari tanah. Bahkan kita sendiri berasal dari tanah. Maka di dalam sholat itu merefleksi sebuah dialog antara iblis dan Allah. Bagaimana aku harus bersujud kepada Adam? Ana khalaqtani min nar wa Adam min tin. Dia lupa bahwa iblis lupa bahwa tanah itu kadang-kadang lebih mulia daripada api. Siapa bilang bahwa api lebih mulia dari tanah? Lebih mulia itu kalau pas kiai sedang ceramah, rokok, itu api lebih mulia. Bab kalau nggak ada apinya nggak bisa disedot. Kalau nggak ada apinya. Contoh nih. Sudut lagi duduk ini membentuk huruf dal. Manusia berasal dari air. Maka apa yang dibaca? Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Sesungguhnya tidak usah membahas sholat khusyuk, yang paling khusyuk bagaimana. Ketika di antara 8 kata ini kalian bisa menemukan kehusukan, artinya tumakninahnya ada, terjaga, maka itu sudah dihitung khusyuk. Ketika mengucapkan 8 kata permohonan, Rabbi ghfirli, ya Allah panjenengan sepunten dosa kula, warhamni, panjenengan mesakaken kawula, wajaburni, panjenengan cekapaken kehidupan saya. Banyak yang sudah kaya, jabatan tinggi, jadi menteri, giliran dipecat jadi menteri, panci gowo bali. Karena belum wajiburi, ganteng, juru bicara presiden, brengose nyelok ketet, korupsi. Maka dulu zaman SBY itu ada surat Al-Baqarah, ayatnya Ayu Asyari, itu 20 juta. Ya kan dulu kan gitu. Surat Anas, ayatnya Hambalah, dan banyak. Nah, wajibur panjenengan cekapaken kula Gusti. Jadi di sini inilah yang disebut tataran tangga pertama mirajul lil mukminin itu. Engkau berhadapan dengan Allah, rasakan engkau sedang berdialog dengan Allah. Rabbi firli, karena orang yang sedang sholat sungguh-sungguh diniatkan sholat, bukan karena tergesa-gesa dan keterpaksaannya. Apapun kelas pangkat dan jabatannya tidak masalah. Ketika berdoa wajibuni sekapi panjenengan, pulau panjenengan cekapaken Gusti. Cukup itu relatif. Harus punya duit sekian, enggak. Cukup itu mumpuni, ngabehi segalanya. Maka orang Jawa kalau berdoa minta dicukupkan, bukan minta kaya. Karena orang, ya Allah Gusti kula nyuwun sugih, kaya. Nyuwun motor 1000 saking fase Gusti kula nyuwun motor 1000. Jadi motor 1000 pukul kabeh ning kene malah bingung. Motone 1000 lha piye ora iso merem to jenenge. Ning loro merem sing 920 sekian. Maka wajibuni warfani, lah ini dialog yang sangat intens sekali. Kenapa kita minta diangkat derajatnya oleh Allah? Warfani. Jadi min silitil ayam, nek jare Gus Dur, kuwi sing metu saka silite ayam ki ana loro. Sing siji tembelek, sing siji endok. Gitu loh. Lah itu nek min silitil ayam endok begitu pletek digawa ning pasar laku. Dan bisa dimasak. Jajal nek benihmu kok bungkusi plastik terus botol. Benih pasar kira-kira dibangun batu apa ora? Nah, di sini maka duduk di antara dua sujud ini dengan tumpuan kaki ini menyadari kita dari air yang jember, maka dongane warfa panjenengan angkat derajat kula Gusti. Gusti Allah njuk sadurunge wong menungso ndonga wis nekake innal insana fi ahsani taqwim. Nek tidak sholat baru mencapai tidak sholat dalam tataran umatnya Nabi Muhammad, tidak berdoa, karena berdoa itu sesungguhnya sholat. Sholat itu yang berdoa. Karena sesungguhnya sholat itu intisarinya adalah doa. Doa yang paling doa adalah sholat. Karena juga doa yang paling zikir adalah sholat. Karena sambil berzikir selalu menggerakkan seluruh saraf-saraf tubuh kita. Warfa'ni warzukni, panjenengan paringi rezeki ya Allah. Dan rezeki di sini ini sesungguhnya bukan rezeki yang biasa. Kalau rezeki yang biasa sudah diberikan oleh Allah. Rezeki yang dari surga karena
surga itu sudah diturunkan ke muka bumi 1/6 bagian. Jadi pada ayat apa itu? Wa mimma razaqna ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim yurzaqun. Nah, yurzaqun di sini ini beda. Jadi kadang-kadang Allah itu memberi kita ini surga, makanan dari surga yang kita tidak ngira. Contohnya apa? Kita pas naik gunung gitu sampai ke tangkupan perahu, buka bekel adanya cuma sambal sama ikan asin, dimakan enak ya. Besok makan itu lagi ya main jelas makan. Atau masuk warung dijualin orang masakan enak banget. Besok datang lagi makanan yang sama, harga yang sama, porsi yang sama, warung yang sama, yang jualin sama, rasanya beda. Nah, ketika nikmat itu sebenarnya bagian dari makanan surga. Warzuqni di sini itu bukan rezeki. Kalau rezeki, enggak usah minta, Allah sudah memberi rezeki. Enggak ada orang hamil terus bayi ini nulis surat nih malaikat Mikael jaluk kuping, jaluk wajah, jaluk ini. Enggak usah, sudah disiapkan rezeki. Ini rezeki yang maksudnya bisa merasakan makanan surga. Loh, apa mungkin? Mungkin karena ibunya Yesus atau Iso atau Isa itu makanannya dari surga. Ulama taqala alayya yang kariyam mikrobat jada indah harijkot kola ya maryamu analaki hadha kola huwa min indillah innallaha yarzuqu mayyasha bi ghairi hisab warzuqna wa anta khairul raziqin. Oh. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini Gusti panjenengan atur gesang kula. Din bisa bermakna agama, din bisa bermakna aturan atau jalan hidup. Tidak semuanya agama, karena din yang lain itu anti rokok, namanya din Samsudin. Ada din yang lain. Dan marah itu sama perokok gara-gara saya tawari din Samsudin gitu. Digeranginnya ya malah. Wah, dini minta hidup kita ini diatur. Nek uripe wis diatur Gusti Allah kepenak. Wong do ribut, do begini. Delalah tiba-tiba ini kepenak. Karena kepasrahan tadi, dialog yang sangat bermutu tadi dalam bentuk mi'rajul mukminin itu tenanan di saat duduk di antara dua sujud. Wahdini wa afini Gusti kula panjenengan paringi sehat, atau panjenengan ngapunten dosa kula. Yang betul apa? Afini itu sehat, bukan kesalahan. Karena apa? Dulu ketika masih miskin itu dibela-belain jadi panitia korban, ben kepengin mangan daging sapi atau daging kambing. Mandang wis di duit wis tuwek-tuwek gini mangan daging kolesterol. Balik meneh memangan tahu tempe, tahunya mahal karena kedelainya mahal. Makan tempe asam urat. Jadi wis pawaan baru kiri, jadi makan sembarang. Makan bubur. Jadi maaf ini betapa sehat itu sangat penting. Ketika saya kena COVID itu saya pasti ada deposito. Waduh begitu tak wasiatkan. Jadi kepikirannya cuma duit ini bagaimana kalau tidak saya wasiatkan, anakku geger, aku ning rotok, anakku dolali, orang kirim donga mergo royokan duit. Kesehatan itu sangat penting.
Dan kalau masih nom-nom gini ya, kayak Ramli barang nggak ngerti arti kesehatan, mau kayak kontrol atau tidur Kelinting nggak dengar ya, nggak dengar. Kelintingan. Sabar kan. tidak mengerti syukur. Padahal itu dikatakan oleh kalau Kiai Wahid tadi ngomong di Gop duduk di kursi separuh dia 10% orang itu. 10% betul itu. Orang Di diskon lagi ya. 10%. Mending di bojo gitu loh. Makanya orang yang masih lajang jomblo nggak boleh ngimami, nggak boleh ngimami. Ya meskipun suaranya kenceng tapi lagunya kan paling kacau kalau Romli. Suaranya kenceng tapi lagunya harus kacau banget. Cengkoke opo meneh kira sabah ada di 7 lagu. Wah, sangat. Kuwi lagu 8 kira-kira malah anu. 7 Yang ngerusakin mic ya. Nah iya itu makanya sampai diatur sama Gus Yakut, mic itu jangan kenceng-kenceng. Nah cuman jenengane Banser Gus Yakut itu rada kebablasan dibanding karo asu gitu. Untuk sing liyane gitu loh. Jadi orang kemudian memudahkan mengambil angle itu untuk digoreng-goreng. Lah mbok kasih yang lain gitu loh. Ya, tapi wong cah nom dadekke menteri sing salah ya Jokowi. Salah. Salah Jokowi. Cah nom turun menep. Jadi Lumayan. padahal janjane bener. Tapi di Jawa itu bener. Ning kudu bener, nek ora bener repot. Kayak misalnya ini kupluk. Nek bener dinggo ning kepala. Ini bener sudah. Bener. Tapi nek kupluk wek-weke dhewe, bener wek-weke dhewe. Terus mbok ida-ida iki jenenge ra bener wis saklek. Gitu. Nah yang terakhir Pak Afini wa'fu anni. Maka minta supaya Allah memaafkan dosa-dosa kecil. Oh, dosa kecil ini umpamanya digambarkan satu titik jarum kecil. Ya, dosa kita setiap hari ini suwe-suwe umur second raimu kaya kemarau hitam semua. Maka itu harus dimaafkan karena dosa-dosa kecil itu yang menghilangkan kepekaan hati. Maka kan ada yang banyak kan begitu dulu. Saya ngomong ke santri-santri, balik dari dukun, buat rambutmu buat rono, ngomongnya terus nganggur udeng, rasa ngomong. Orang tepol, kamu ini ternyata ada yang bikin. Ya jelas tau tak gede laku tekan ngarepmu ora ono sing gawe iki. Rupane iki gayu karo pakne mbone kok gitu. Ada orang yang ini benci dengan kamu. Pasti. Oh Gusti Allah nglambangke menungso itu yang 50% hitam, yang 50% putih. Baik yang mana putih sama hitam? Hah? Sama. Baik yang mana? Sama, karena kalau putih berlebihan namanya hilang. Kalau hitamnya yang baik berlebihan ke sini namanya tembok. Sama saja, artinya apa? Nggak usah cari simpati kebablasan. Apa? Kalau istilah sekarang apa? Jual nama, cari nama itu kan? Ansos apa-apa. Pokoknya pencitraan lah gitu. Nggak usah. Di dunia ini 50% benci, 50% senang. Sudah pasti. Lah wong bengi karo awan bae padha.
Jadi ya udahlah santai aja. Nah cuman saya memang harus ini anak-anak NU jangan ikut-ikut terpancing dengan gonggongan. Malah kemarin itu delalahi kayak Mbak Dukun Munawi itu wingi itu ngaku kaos asu kabeh. Gambare asu kabeh. Tulisannya asu kabeh. Sesuk meneh ganti diancuk tapi tulisan Arab. Diancuk. Tulisan Arab. Oh ya lurane Nur. Nur. Dus Nur. Jadi untuk merasuk ilmu tasawuf dilatih dulu. Coba buka kitabnya Imam Ghazali Ihya di Babul Ilmi. Itu juga ada menjelaskan adabiahnya bagaimana cara mencari ilmu itu. Dan kalau sudah mau latihan dawam wudu. Jadi setiap saat harus wudu. Punya wudu. Batal wudu. Batal wudu. Wah, boros akhirnya. Sampai Wah, Jawa ini nek wong Mekah itu penjagane wis nesu-nesu. Mentok dua sak war PD. Kalau dua ini kangelan padahal. Nah, saya pernah itu digojlok apa karena dilatih oleh Gus Nur Salim Bahar Malang, pemimpin pondok pesantren Sunan Kalijogo. Jadi kalau batal wudu, kentut, wudunya 7 kali. Lah ning ngene daerah Malang, Jambu. Dinginnya kayak gitu. Wudu ke ping 3 ngentut meneh, wudu meneh. Sewengi ning arep jedik sampai ke Mekelot. Entah begitu beliau meninggal, tak tunggoni di makamnya. Seminggu tidur di sebelah makamnya. Gus Nur Salim Bahar Malang, sahabatnya Gus Me, sahabatnya Mbah Lin. Saya ketemu Gus Me di situ, ketemu Gus Ali di situ, ketemu Gus Dur di situ, dan termasuk Mbah Lin, Mbah Bali, Abah Tayyib. Jadi kiai hidup Jumat pagi dulu kumpulnya di Gus Nur Salim Bahar Malang. Nah, latihannya wudu dulu, karena wudu belum batal. Wudu boleh nggak? Boleh. Itu wudu itu nur. Jadi kalau belum batal wudu, nur ala nur, maka wajahnya akan berseri-seri. Jadi Gusmus dulu juga begitu. Semula hitam, makin tua saya tanya, jenengan tahu wudu Gus? Jadi untuk yang kelas-kelas kiai-kiai yang serodo lumayan gitu, biasanya nggak banyak ngomong tapi dawam wudu. Ada yang banyak ngomong tetapi tidak dawam wudu, ngentutan artinya itu. Ya monggo silakan. Jadi kalau kepengin khusyuk, syaratnya dulu dawam wudu. Lalu dipelajari latoifnya, lalu dipelajari filosofi sholatnya. Jadi ada sholat di atas sholat, ada mahkotanya sholat, ada sholat di dalam sholat. Dan anu ya wis ngikuti Kiai Wahid Marianto. Udahlah makmum kiai ini sehingga rada bener ya ganjarane akeh. Wong sholat kira marahi mlebu swarga. Jadi nek bom anu dadi geger iki. Saya tidak membikin kamu masuk surga enggak. Poso ya enggak, zakat ya enggak. Sedekah ya enggak marahi mlebu swarga. Ben, bedo bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.